ada yang mau disampaikan? Ini Pak Ustaz, dari penjelasan tadi kan ada juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang memberikan syafaat. Ya. Ya. Dari gambar tadi di situ yang selalu disebut Isa. Jadi di mana lokasinya ketika jiwa kembali ya mendapatkan syafaat seperti itu. Pertanyaannya tadi di belakang, Pak. Pertanyaannya tadi di mana lokasinya? Di mana ya, di mana posisinya Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada jiwa? Karena ya. Oke ya. Jadi saya balik ke gambar. Siap. Saya balikkan ke gambar. Oke ya. Oke, jadi saya sebut dulu tadi secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan, kalau ini yang diperankan oleh Muhammad secara keseluruhan, ya, maka ini yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah itu adalah jasad. Muhammad sendiri adalah jiwa. Di atasnya jiwa ada ruh, namanya Ahmad. Nama ruhnya adalah Ahmad. Di atas ruh ada rahasia, namanya Ahad. Kalau semuanya diberi nama Muhammad. Tapi kalau diberi nama dengan nabi-nabi yang lain, ini rahasia namanya Muhammad. Isa ini namanya ruh, ya, ruh ini namanya Isa. Jiwa ini namanya Musa. Jasad ini namanya Ibrahim. Oke ya, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, sekarang kita bawa kepada diri kita, ya, kepada diri kita. Inilah sekarang yang berada dalam diri kita, ya, yang menyatu dengan jasad. Ketika diri kita ini menerima jasad, maka kitab kebangkitan kita, saya bahasakan begitu ya, kitab kebangkitan, itu cacat. Dalam artian bahwa kalau kita biarkan terus keadaan seperti itu, ya, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan cacat dan kita akan celaka. Olehnya itu kita harus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kitab kita itu. Nah, kalau kita bekerja sendiri, berupaya sendiri untuk memperbaiki kitab, itu kita tidak akan mampu. Maka disitulah dibutuhkan syafaatnya Muhammad. Syafaatnya Muhammad itu di mana? Di kesadaran kita. Butuh kesadaran. Terus tugasnya Isa apa? Dia memberikan kekuatan. Oke ya? Muhammad memberikan kesadaran, Isa memberikan kekuatan. Menyatu di sini, di diri kita, lalu kemudian kita atur jasad kita supaya bisa menjalankan asma-asmanya Allah. Kalau itu menjalankan asma-asma Allah, kemudian fungsi kesadaran kita itu tadi kuat, berarti Muhammad memberi syafaat atau pertolongan. Di dunia kita mampu melakukan kebaikan, di akhirat dia memperbaiki kerusakan kitab kita. Jadi peran Muhammad memberikan syafaat di sini dunia dan akhirat, sekarang dan selamanya. Dari dulu bahkan. Dari dulu dia terus memberi syafaat. Makanya dibahasakan dalam kitab-kitab hadis, ya, Muhammad itu tidak ada yang dia doakan selain umatnya. Umatku ya Allah, umatku. Maksudnya itu adalah ini, ya. Karena kita ini menerima jasad. Lalu kitab kebangkitan kita itu cacat. Tugas Muhammad membangkitkan kesadaran kita untuk menggunakan kekuatan yang ada pada diri kita, kekuatan rupa diri kita, untuk mengendalikan kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasad, sehingga perbuatan buruk kita menjadi terkendali, dihilangkan karena syafaatnya Muhammad. Perbuatan baik muncul di permukaan karena syafaatnya Muhammad. Perbuatan baik yang kita lakukan terhindar dari kemusyrikan karena syafaatnya Muhammad. Jadi Muhammad memberi syafaat dari dulu sampai sekarang dalam kehidupan kita.
Oke, mana Muhammadnya? Ini kesadaran. Kesadaran diri kita. Ini ruh kita pemberi kekuatan. Ya, kita ada di sini untuk mengendalikan jasad. Oke, saya ada lanjutan. Ya. Bisa lanjut Pertanyaan kedua. Oke. Semua peristiwa yang dijelaskan tadi, Pak Ustaz mengatakan itu terjadi pada saat sakratul maut. Munculnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa, bagaimana ciri-cirinya? Oh ya. Apakah perlu kita tahu sekarang atau nanti ketika terjadi peristiwa itu kita otomatis mengenalnya? Harus dikenali sebelum terjadi, harus dikenal ya. Itu namanya pengenalan hakikat diri. Pengenalan kepada Isa adalah pengenalan hakikat diri. Pengenalan kepada Muhammad adalah pengenalan rahasia diri. Pengenalan kepada Musa adalah pengenalan dari jiwa kita. Ya, itu harus dikenal. Makanya harus dipraktikkan ya. Cerita kita ini bukan hanya teori tapi harus dipraktikkan. Ya. Bagaimana ciri-cirinya untuk bisa mengenali ini tadi? Hakikat diri. Ya, dari peristiwa penyaliban dia sudah buka rahasia. Dia sudah membuka rahasianya. Bahwa ini serupa dengan ini. Oke ya. Ruh ini diserupakan dengan apa yang melekat pada jasad kita. Ruh diserupakan dengan jiwa. Jadi kalau mau lihat rupanya ruh, lihat rupanya jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana rupanya jiwa? Gitu ya. Kita baca di surat 67 ayat 3 dan 4. Surat 67 ayat 3 dan 4. 67 Al-Mulk 3 dan 4. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ya, tunggu dulu. Yang disebut dengan menciptakan 7 langit berlapis itu adalah yang mengarah kepada jiwa kita. Jadi ini jasad kita dikiaskan dalam bahasa penciptaan 7 lapis bumi. Itu jasad kita itu. Penciptaan 7 lapis bumi berarti jasad. Penciptaan 7 lapis langit berarti isinya jasad atau jiwa kita. Ya. Oke ya, menciptakan 7 lapis langit. Berarti ini yang disuruh perhatikan ya. Oke, lanjut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, disuruh perhatikan. Tidak ada yang tidak seimbang. Semua ini seimbang ini ya. Oke. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, jadi perintah lihat sekali lagi sampai tidak ada yang cacat, itu yang disebut dengan kekuatannya Imam Mahdi. Ya. Karena kita sudah melihat ini, kalau hanya melihatnya satu kali langsung kita katakan diami, itu berarti Imam Mahdi lemah. Ya. Imam Mahdi lemah dan kita tertarik kepada keserupaan ini. Bukan yang asli ini, masih keserupaannya, bukan aslinya. Tetapi kalau Imam Mahdinya kuat, maka bahasanya perhatikan sekali lagi dan perhatikan sekali lagi. Adakah yang cacat? Kalau masih ada yang cacat, jangan dulu. Perhatikan, siapa tahu matanya satu, atau telinganya pecah sebelah, atau dia pincang, atau dia apa, perhatikan. Jangan dulu. Yang lebih parah ini adalah, yang lebih parah ketika kita memperhatikan ini adalah, kehidupan kita selama ini, ya, selalu fanatisme dengan guru. Fanatik ulama, fanatik orang besar. Wah, maka yang muncul di sini adalah orang-orang besar. Langsung dibilang, saya adalah, mohon maaf, saya adalah Syekh Yusuf. Wah, langsung bilang, wah ini guruku ini Syekh Yusuf. Ikut saja sama dia. Itu mohon maaf ya. Ini hanya contoh saja. Saya adalah Syekh Siti Jenar. Wah, ini guru ini. Langsung ikut sama dia. Padahal, ya, ingat rumusnya. Perhatikan sekali lagi. Lanjut. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi.
niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Ya, itu yang benar. Setelah tidak ada cacatnya, sempurna, maka pandanganmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ternyata yang kamu perhatikan tadi adalah dirimu sendiri. Tidak boleh orang lain. Meskipun orang lain itu hebat. Saya katakan kalau terlalu fanatisme dengan orang, bahaya. Dia akan datang sebagai tipuan. Tapi kalau dari awal kita sudah percaya diri, ya, tidak ada yang menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Perhatikan sekali lagi. Nanti kalau sudah tidak ada cacatnya, sempurna, maka penglihatan akan kembali kepada dirimu, dan pada saat itu kamu menjadi tidak berdaya. Akhirnya, yang kamu perhatikan ini adalah dirimu sendiri. Oleh karena ini, serupa dengan ruh, berarti ruh juga adalah dirimu sendiri. Oleh karena ruh ini dengan ini adalah juga dia, maka semuanya ini adalah dirimu sendiri. Bahkan sampai kamu kembali ke sana, kamu melihat wajahnya, maka wajahnya itu tidak boleh lepas dengan dirimu sendiri. Olehnya itu Allah katakan, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa itu? Lita'arafu, supaya kamu ma'rifat, supaya kamu mengenal. Standarmu mengenal adalah ini, kitabmu. Standarmu mengenal kitabmu, jangan kitabnya orang lain. Meskipun orang lain itu hebat. Di sini standarmu mengenal. Keluar dari sini berarti kita ikut kepada sesuatu yang lain. Tapi kalau ini terus diikuti, dia akan kembali kepada asal kejadiannya semula, mengikuti jalan yang lurus. Oke, paham ya? Jadi kenali sebelum dipaksa. Ya, kalau bahasa Al-Quran, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Ini adalah pelajaran. Siapa yang ikuti pelajaran ini ya hanya sebagian orang yang bisa ikut. Ya, bunuh dirimu, keluar dari kampungmu, dalam artian kita tidak keluar dari diri, ya, bukan keluar dari sini. Tetapi kita memasuki wilayah jiwa di dalam diri kita, masuk ke wilayah ruh dalam diri, masuk ke wilayah rahasia dalam diri, kembali ke nafsun wahidah di dalam diri. Jangan sekali-sekali keluar diri. Keluar diri berarti mengikuti ilmunya Harut dan Marut, yang memisahkan antara al-mar'i wa zaujihi, antara seseorang dengan pasangannya. Itu ilmu keluar diri, itu berbahaya, ya. Itu ilmu menjadikan kita bisa melampaui batas, yang memisahkan istri dan lewat. suami. Ya, ikuti ini ya, itu jalurmu. Bagaimana aku ciptakan kamu pada awalnya, seperti itulah kamu akan kembali kepadanya. Oke, sudah bisa dikenal. Ini baru pengetahuannya, harus dipraktikkan. Kalau dipraktikkan ya jangan, ya selalu itu bahasanya la ilaha, la ilaha, la ilaha. Selalu bahasanya begitu. Artinya dinafikan dulu, ditiadakan dulu. Bukan. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari 007. Apakah yatim yang dimaksud dari surah Wadduha, Pak? Apakah yatim yang dimaksud dari surat Wadduha? Fa'amal yatim fala takhar. Itu orang dari surat Ad-Duha. Sama anak yatim itu, perhatikan anak yatim. Ya. Lihat anak yatim. Dari mana muncul istilah anak dan bapak? Itu bahasa kiasan ya, bukan berarti bapak itu punya anak, ya. Tapi sudah ada kode-kode, misalnya kode tanda. Jadi munculnya istilah anak dan bapak ketika aku keluar dari nafsun wahidah. Ya. Ketika aku keluar dari nafsun wahidah, aku adalah nafsun wahidah, tidak bisa disebut sebagai ciptaan, ya. Aku juga tidak bisa disebut sebagai sesuatu, tetapi aku sudah memiliki diri sendiri, aku punya diri, kesadaran diri, ya. Sejak itulah ada istilah anak dan bapak. Bapak, anak. Bapak, anak. Ya. Apakah dia disebut anak yatim? Belum, karena masih berada di sini. Ya. Nanti dia mengatakan, betul engkau Tuhanku, betul engkau Robku. Kalau dia mengatakan begitu, maka dia tidak boleh lagi berada di situ. Karena dia sudah mengakui keberadaan dirinya.
Dia mengakui Rob sebagai Tuhan, Tuhannya. Tidak boleh ada dua di situ. Paham ya? Seandainya tidak ngomong-ngomong, iya begitu terus. Jangan ngomong-ngomong. Jangan bilang-bilang bahwa saya ini adalah hamba atau saya ini adalah siapa gitu. Begitu dia katakan, betul engkau Tuhanku, maka dia terhijab. Dihijab oleh cahayanya sendiri. Ya, dihijab oleh cahayanya sendiri. Dari mana cahaya ini? Dari dirinya sendiri. Tanpa ada pengaruh bapa. Makanya dia dibahasakan dia dikandung oleh ibu tanpa ada pengaruh bapa. Disebutlah dia dengan ruh Isa. Ya, bisa lahir keberadaannya itu tanpa ada pengaruh ibu, pengaruh bapa, langsung dikandung oleh cahaya ini. Ya. Inilah yang disebut dengan ruh. Sejak ini dia tidak bisa lagi mengatakan sahihna kepada bapaknya, dibahasakan dia sudah kehilangan bapak. Ketika dia sudah kehilangan bapak, disebutlah dia sebagai anak yatim. Itulah Isa, itulah ruh si anak yatim. Lalu anak yatim inilah yang akan masuk ke dalam jasad kita. Ketika dia berada dalam jasad, maka dia menjadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Disebutlah kita tidak berlaku adil terhadap anak yatim, karena si anak yatim jadi bulan-bulanannya hawa nafsu. Bagaimana caranya berlaku adil terhadap anak yatim? Kembalikan lagi ini ruh kepada, pertemukan lagi dengan bapaknya, baru berlaku adil terhadap anak yatim. Bagaimana caranya supaya bisa kembali kepada bapaknya? Diperintahlah itu nikah lagi. 2, langsung ke sini 2. Kenapa langsung 2? Karena di sini 1. Istri pertama itu adalah jasad kita. Istri kedua adalah jiwa kita. Istri ketiga adalah ruh kita. Istri keempat, karena ini laki-laki sejati, istri keempat adalah nafsun wahidah. Kalau sudah 4 istri, maka si anak yatim tadi kembali kepada bapaknya. Kalau sudah kembali kepada bapaknya, ternyata 4 istri tadi berada dalam satu diri, maka dibilang cukup 1 saja. Kalau cukup 1 saja, maka yang ini akan menjadi budak, hambanya Allah. Dari pernikahan kepada 4 itu wajib kepada setiap orang, apakah dia berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan. Kalau ingin bermakrifat kepada Tuhan, wajib nikah sampai 4. Jadi Al-Quran itu adil. Bukan hanya untuk kita ini yang berjenis kelamin laki-laki yang menikah sampai 4. Bukan, wanita juga. Tapi ingat, laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki. Ingat ya, kalian itu berlaku hukum haid. Siapa yang haid, maka jangan mendekati sholat. Karena haid itu kotor. Ayo laki-laki, di mana haid ini ya? Di mana haidnya laki-laki, ayo. Gitu, jangan terlalu gembira ya. Karena laki-laki, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh manusia tanpa memisah-misahkan, tanpa membeda-bedakan, ya. Satu Al-Quran ini, satu diri kita secara keseluruhan. Meskipun berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, satu Al-Quran ini adalah satu diri. Petunjuknya berlaku untuk semuanya, ya. Jangan membaca kalau saya ini berjenis kelamin laki-laki, begitu saya bahasakan persoalan tentang haid atau persoalan menutup aurat, wah ini tidak berlaku bagi saya ini karena ini wanita-wanita ini. Wanita itu adalah jasadmu, ingat ya, wanita itu adalah bungkusmu. Laki-laki itu isinya jasad. Pegang itu rumusnya, baru silakan baca Al-Quran. Mana yang berbicara tentang wanita, tentang An-Nisa, mana bicara tentang aurat, Al-Ahzab, An-Nur, dan sebagainya. Baca-baca itu, bawa kepada dirimu. Kalau dia berbicara wanita, berarti jasadmu. Kalau dia berbicara laki-laki, berarti isinya jasad. Sang jiwa tadi yang akan bertanggung jawab. Ya, sang jiwa ini harusnya mampu memimpin jasad, mengendalikan kekuatan hawa nafsu pada jasad. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu maksudnya. Ya. Oke, paham? Satu Al-Quran, satu diri. Oke ya, kawan-kawan. Masih ada orang di atas tadi, sebentar kita lanjutkan menjawab pertanyaan tertulis. Kita lihat dulu Pak Nur, sudah selesai atau bagaimana? Masih ada pertanyaan Pak Nur? Pak Nur? Terkait pasangan Om. Ya? Terkait pasangan. Dari awal penciptaan sampai
ada pasangannya sampai ada itu jasad, ada perempuan tunggal. Bisa dijelaskan? Ya, Ya, jadi itu. ini dari nafsun wahidah keluar aku ini tidak ada pasangan ya. Laki-laki sejati ini. Murni dia, tidak ada bungkusnya. Makanya dia pada saat dia tidak berpasangan, tidak bisa dikatakan sesuatu. Hal ata insano hinu minad dari lam yakun say'am mazkura. Buktikan bahwa kita pernah ada di suatu masa pada saat itu tidak dapat disebut sesuatu. Nah, setelah ini aku keluar dari nafsun wahidah, setelah aku keluar baru diciptakan ini dari nafsun wahidah pasangan. Sehingga nafsun wahidah dengan pasangannya disebut sebagai sesuatu yang berpasangan. Kalau dia berpasangan berarti dia makhluk. Jadi nafsun wahidah tadi akan menempel ikut terus kepada makhluk, ya. Sampai tercipta ibu dan bapak kita itu nafsun wahidah itu tadi ikut, ya. Sampai tercipta sampai kita masuk ke dalam jasad, nafsun wahidah itu ada di sini. Paham ya? Dia mengikuti jalurnya ini. Jalur hawa nafsu atau jalur makhluk, jalur yang berpasangan. Untuk apa ini diciptakan? Untuk wadahnya ini. Ini yang akan diturunkan ke dunia. Kalau dia turun ke dunia harus melewati wadah ini. Olehnya itu sebelum diturunkan dikasih berjanji dulu. Supaya dia tiba ke sini jangan sampai dia mengaku Tuhan. Ya. Dia harus diambil dulu kesaksiannya. Jangan sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa dikatakan jangan sampai? Karena yang dia bawa itu adalah nama Allah juga. Alif, lam, lam, ha. Begitu masuk ke sini, dia punya kemampuan mencipta, memperbaiki, mengatur. Semua asma-asma Allah ada padanya. Dikhawatirkan, jangan sampai nama Allah itu dia jadikan sebagai namanya. Dia mengaku sebagai pencipta, dia mengaku sebagai pengatur, dia mengaku sebagai, banyak sekali pengakuannya. Kalau dia mengaku seperti itu, berarti dia melanggar janjinya. Kalau dia melanggar janji, disebutlah dia mungkar, ingkar kepada Tuhan. Apa yang bisa mencegahnya dia supaya tidak mungkar? Dia harus dirikan sholat. Semakin kuat mendirikan sholat, semakin ada sholatnya, semakin dia tercegah dari kemungkaran untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tadi ya, antara pasangan. Oke, cara. Kalau masih ada kita naikkan yang lain karena ini antri di bawah, ini antri. Saya harus naikkan satu-satu. Menghindari perdebatan. Kemarin saya naikkan banyak, ujung-ujungnya di atas berdebat. Wah, itu kawan-kawan yang ikut kajian saya jadi bingung. Akhirnya disarankan kalau yang naik itu satu-satu saja. Oke. Nanti antri. Gimana? Oke, lanjut Om, saya turun. Pak Nur? Masih ada satu tapi nanti aja. Oke. Nanti mungkin ada mewakili nanti. Betul. Kalau masih ada pertanyaan nanti antri lagi. Nanti Oke, antri siap, lagi. siap. Supaya tidak Siap, naik. siap. Pak Suki dulu ya, yang lain antri dulu ya. Pak Suki dulu. Saya Selamat malam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Iya, Pak Ustadz, saya ini bukan Muslim, ya, Kristen. Oh, Boleh ya ikut nanya-nanya ya? oh iya. Ya. Iya, tadi sekilas saya mendengar penjelasan Bapak bahwa Al-Quran itu terdiri dari Taurat dan Injil, gitu ya. Apakah Taurat dan Injilnya ini sama persis apa yang ada di dalam Alkitabnya umat Kristen, atau sebagian, atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi pahamnya itu dulu, paham dasarnya itu bahwa Al-Quran secara keseluruhan itu berbicara tentang satu diri saya. Satu diri saya. Taurat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah aturan-aturan yang mengatur diri saya supaya tidak melanggar aturan Tuhan, katakanlah begitu, ya. Misalkan kamu tidak boleh berkata kotor, kamu tidak boleh membunuh, kamu harus berbuat sopan misalnya, ya. Kamu tidak boleh mencuri dan sebagainya. Itu aturan-aturan untuk diri saya. Kenapa Tuhan melarang saya seperti itu? Karena perkembangan kemampuan saya berpikir belum bisa untuk memahami tentang kebenaran.
sehingga saya harus diatur. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Itu ketika saya masih berada dalam wilayah pergolakan jiwa saya, yang dicerita oleh Nabi Musa dalam cerita kenyataannya itu di seberang sana, di dalam sejarah, dalam tanda nyata itu menjelaskan tentang diri saya. Bagaimana menghadapi Fir'aun, itu artinya bagaimana jiwa saya ini menghadapi kekuatan hawa nafsu yang ada pada diri saya. Olehnya itu harus ada Taurat, harus ada hukum yang mengatur saya sampai pola berpikir saya itu menjadi bijaksana. Itu dikatakan supaya mendapatkan pelajaran. Kalau sudah datang pelajaran, berarti Isa sudah datang. Kekuatan ruh itu sudah menguasai diri saya. Kalau sudah menguasai diri saya, ya saya tidak perlu diatur. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui aturan. Yang awalnya itu kalau saya lihat di luar, tidak boleh buang sampah di sini. Nah, itu berarti saya tidak boleh buang sampah karena ada tertulis di situ tidak boleh buang sampah. Itu namanya hukum Taurat. Tetapi setelah bijaksana, setelah Isa datang dalam diriku menguasai diri saya, tidak perlu ada tulisan ini. Artinya kalau di tempat ini seharusnya buang sampah. Berarti dibacakan bahwa Isa datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tidak, tetapi untuk memahami, mengambil pelajaran bahwa memang di sini tidak boleh buang sampah loh. Nah, itulah yang terjadi pada diri saya. Sekarang bagaimana hubungannya dengan Taurat dan Injil yang ada di luar sana? Itu saya katakan itu adalah tanda-tanda nyata untuk lebih memperjelas peristiwa yang ada pada diri saya. Jadi apa yang ada di sana, saya kurang tahu persis bagaimana Tauratnya, saya kurang tahu persis bagaimana Injilnya. Tetapi Taurat dan Injil itu wajib adanya itu dalam diri saya. Begitu Pak. Jadi semuanya sendiri. Semuanya. Iya. Gitu Pak. Ya, bagus ya, bagus. Saya setuju juga. Cuman ada pertanyaan lagi, sampai tingkat atau level seperti siapa diri Bapak itu mengenakan Al-Quran itu? Tokohnya maksimal yang dapat dicontoh itu yang mana? Kan tadi Bapak ada nyebut ada Musa, ada Isa, yang mana nih yang mau dicontoh? Ya, jadi ada ketika saya terlahir di muka bumi, ada tujuan yang saya bawa, tujuan dari Tuhan, yaitu menjadi khalifah atau mengganti Tuhan. Bagaimana menjadi pengganti Tuhan? Harus melakukan sifat terpujinya Tuhan, terpujinya Tuhan. Nah, pelaku sifat terpujinya Tuhan ini disebut sebagai Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan hanya nama, tetapi dia membawa sifat-sifat pada diri saya. Ya. Jadi sedangkan tugasnya ruh itu mengantar diri saya dari Tuhan masuk ke dalam jasad saya ini. Lalu kemudian setelah masuk ke dalam jasad itu, ruh itu tidak selesai tugasnya, dia terus membimbing, dia terus mengajar. Jadi ruh itu mengajari terus, kamu harus begini, kamu tidak boleh begini, dia terus membimbing. Jadi perjalanan kita dari bayi sampai dewasa itu akan mempengaruhi seberapa kuat ruh kita menguasai diri kita. Pada saat kita masih kecil, masih bayi, dia terus membimbing, tapi ya kita hanya mampu menerima sekian persen dari bimbingannya ruh. Kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Masuk kepada tingkatan bisa memahami hukum, itu sudah mulai berimbang. Ya. Tetapi kalau kita sudah mampu dewasa pada diri kita menerima kehadirannya ruh ini, maka kita akan menjadi bijaksana. Dalam bijaksana dalam artian ketika kita melakukan kebaikan, melakukan sifat-sifat terpujinya Tuhan, itu lahirnya dari dalam. Bukan seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh berkata, kita tidak boleh menyakiti orang. Itu hukum itu. Bukan Injil. Kalau Injil itu biar kita tidak bilang begitu, yang lahir itu adalah perkataan-perkataan yang membuat orang lain sejuk hatinya, bahagia, enak berteman dengan kita. Itu sudah dikuasai oleh ruh itu. Untuk menyatakan tadi akhlakul karim, perbuatan baik. Jadi pelaku perbuatan baik ini itu yang disebut dengan Muhammad. Muhammad itu sifat terpujinya Tuhan. Tugasnya ruh mengantar kepada Tuhan bagi orang-orang yang melakukan sifat terpujinya Tuhan. Jadi itu semua satu paket. Antara Isa, Muhammad, Musa, Ibrahim itu satu paket. Kejadiannya dalam diri kita. Oh gitu ya. Menarik sekali nih yang Bapak Ustadz jelaskan ya. Tapi dari sekian yang saya dengar Ustadz nggak ada yang menjelaskan semacam ini ya. Nah,
itu kan tadi Bapak menulis skema-skema itu ada aku, terus aku yang ada apa tuh yang mataharinya, lalu ada gambar orang yang mungkin dikatakan sebagai ruh atau jiwa, lalu jasad ini ya. Tadi Bapak menjelaskan aku yang paling atas itu sebagai Muhammad, yang aku yang kedua itu sebagai Isa. Itu urutannya begini, apakah memang ada di dalam Al-Quran atau bagaimana? Apa benar begitu seperti ini dijelaskannya? Ini isinya dalam Al-Quran. Isinya di dalam Al-Quran. Ketika aku pertama dari surat 4 ayat 1 An-Nisa, wahai sekalian manusia, seluruh manusia, kalau seluruh manusia itu termasuk Adam, termasuk Isa, termasuk Musa, termasuk Muhammad, termasuk saya. Ya, aku ciptakan kamu dari nafsun wahidah. Nah, ini nafsun wahidah yang selama ini kenapa keliru teman-teman memaknai, karena ini diartikan sebagai Adam, di situ keliru. Nafsun wahidah itu adalah dirinya Tuhan sendiri, dirinya Tuhan. Dia memiliki nafsi, dia berdiri dengan dirinya. Ini dirinya dia. Dari dirinya itu keluar aku. Ketika tadi aku disebut keluar pada saat Bapak itu ya. Tadi kalau di Pak Ustadz, kalau di Bapak itu barangkali gitu. Itu yang saya sebutnya katakan Bapak. tadi, istilah anak. Ya, istilah anak dan Bapak muncul dari sini, dari pertama itu keluar dari nafsun wahidah. Tetapi ini belum disebut sebagai anak yatim. Aku yang keluar dari sini, ini tidak bisa disebut sesuatu karena dia berasal dari yang bukan sesuatu. Paham ya? Dia tidak bisa disebut sesuatu, makanya dikatakan rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena dia tidak bisa disebut sebagai sesuatu, gitu ya, disebut sebagai sirnya. Ya, dia setara pada saat itu, setara. Makanya di sini tidak boleh disebut Tuhan, tidak boleh disebut Allah, tidak boleh. Dia disebut nafsun wahidah, dirinya Tuhan, dirinya Tuhan. Nah, disebut setara. Ketika dia setara, inilah dia mengatakan betul engkau Tuhanku. Ini bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Ini menjawab, betul engkau Tuhanku. Akibat pengakuan ini, akibat pengakuan dia sebagai hamba dan ini sebagai Tuhan, maka kedudukannya, kesetaraannya menjadi hilang karena tidak boleh ada dua di sini. Tidak boleh ada dua pribadi. Tidak boleh sebut begitu ya. Nah, olehnya itu ini terhijab. Maka muncullah ini cahaya dari dirinya sendiri. Cahaya. Penyebutan cahaya inilah yang disebut dengan ibu yang pertama. Ibu yang pertama inilah yang dikiaskan dengan kisahnya Maryam. Bahwa Maryam itu menerima kehadirannya ini tanpa ada pengaruh dari Bapa. Dia tiba-tiba dihijab oleh cahaya ini. Keadaan aku ketika dihijab oleh cahaya ini, inilah yang disebut dengan ruh. Dari rahasia masuk ke wilayah ruh. Ketika aku berdimensi ruh ini, aku tidak bisa lagi setara dengan ini. Aku sudah terhijab. Nah, ruh inilah yang di dalam kitabnya teman-teman kawan-kawan yang lain disebut sebagai gambar kita. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Nah, itu ini standarnya ini. Oh gitu. Disinilah standarnya manusia, hakikatnya manusia. Kalau di dalam Al-Quran ini atau hadis Nabi disebut sebagai fitrah. Setiap manusia terlahir atas fitrah. Nah, di sini maksudnya. Atau kalau kita terayat, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Di sini dia standarnya. Nah, pada saat ini terjadi, ini sudah ada. Itu Allah, dia buatkan dulu wadah, dia buatkan dulu jasad ini. Dia buatkan jasad. Dari mana jasad? Tadi dari nafsun wahidah. Diciptakan dari nafsun wahidah ini pasangan. Sehingga nafsun wahidah itu menjadi berpasangan. Kalau dia berpasangan berarti dia menjadi makhluk. Kalau dia menjadi makhluk, maka semua yang tercipta gitu. Berpasangan itu ada nafsun wahidah di dalamnya. Sehingga semua yang berpasangan tadi termasuk pasangan ibu dan bapak kita itu ada nafsun wahidah. Ya. Dari nafsun wahidah tercipta pasangan, maka muncullah namanya kekuatan hawa nafsu. Kekuatan hawa nafsu pada ibu dan bapak. Inilah yang menjadikan di wilayah jasad ini munculnya sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan keburukan pada jasad ini. Kenapa? Karena dia tercipta dari kekuatan hawa nafsu. Sehingga inilah yang dibahasakan, jasad inilah yang disebut sebagai lembah dosa. Karena gara-gara kedua ibu dan bapak kita, ya, sehingga
kita itu selalu berkeinginan melakukan perbuatan dosa karena ini, karena hawa nafsu, karena jasad tercipta dari produk hawa nafsu, meskipun berasal dari tanah, berasal dari mayat dan sebagainya, pasti ada ini pengaruhnya ibu dan bapak yang menjadikan ini bisa tercipta, karena ini ada hawa nafsu. Tanpa hawa nafsu tidak bisa ini, tidak bisa menyatu kalau tanpa hawa nafsu ini. Nah, itulah tadi bahasakan, ya, setiap manusia, setiap kita ini terlahir dalam keadaan fitrah, ini fitrah. Tetapi karena kedua orang tuanya, ini yang dia maksud, karena kedua orang tuanya, kata kedua orang tua itu adalah produknya adalah jasad. Inilah yang menjadikan manusia itu kafir, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Karena apa? Karena ini kedua orang tua. Ya, jadi ketika aku masuk ke dalam jasad, sebelum ruh ini masuk ke sini, dibuat dulu keserupannya, diserupakan dulu. Namanya jiwa. Karena kalau ruh langsung masuk ke dalam jasad, ini akan hancur ini. Karena cahayanya sangat terang. Ini menghapuskan seluruh materi yang ada di sini. Nah, untuk itu dibalik lagi cahayanya, ini kebalikan cahaya ini. Dari nah, akunya itu siapa dulu tadi? Pak Ustadz, akunya itu yang ada diri kita, ini diri kita. Ya, diri kita, gitu. Dirinya Bapak sekarang berpikir ke sini, Pak, berpikir ke sini diri kita ini. Ya. Diri jiwa ya, rohnya. Rahasia dulu. Rahasianya Bapak sekarang yang kalau Bapak punya nama itu, ini yang punya nama sekarang. Iya. Kalau nama Bapak siapa? Nama Bapak sekarang? Suki. Pak siapa? Pak Suki. Kalau Pak Suki ini yang punya nama. Ini ruhnya Pak Suki. Ini jiwanya gitu. Pak Suki. Ini jasadnya Pak Suki. Lalu masuk yang punya nama siapa ini? Ini. Ya, olehnya itu ketika sudah disebutkan, sudah menyerupai ini jasad, menyerupai ruh, ini namanya jiwa. Inilah yang menyatu kepada jasad. Setelah dia menyatu pada jasad, terlahir dibahasakan bahwa manusia itu terlahir dengan nama Allah. Alif, lam, ha. Itu simbol-simbol. Alif, lam, ha. Ha itu jasad kita. Lam pertama sudah jasad itu namanya jiwa. Lam berikutnya itu namanya ruh. Jadi ruh dengan jiwa itu sebenarnya sama, mirip-mirip, ya. Ya. Kemudian ya alif itu jadi rahasia istilah nama. Jadi nama Allah itu simbol. Ternyata simbol. Memang kehidupan manusia itu sendiri ya. Simbol yang kehidupan manusia. Simbol ya, supaya manusia itu mengenal Allah yang sebenarnya. Ini kan Allah simbol yang ada pada diri manusia itu, Allah simbolis namanya. Allah simbol yang sebenarnya itu di sini. Disimboliskan begitu. Ya. Ya, disimbolkan dia supaya manusia mengenal dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Kalau dia mengenali dirinya, betul. Itu adalah ha, lamnya itu tuanya itu lam, ruhnya lam, rahasianya adalah alif. Kalau ini semua dia jalani pada dirinya, dia masuki pada dirinya, maka dia akan bertemu dengan ketuhanan yang sejati. Nafsun wahidah itu tadi alif. Ketika dia berada pada wilayah ruh, manusia berada pada wilayah ruh, itu tadi alif terhijab oleh cahaya lam, namanya lam alif, itu simbol dari malaikat. Jadi ruh dengan malaikat itu bisa saling melihat, bisa saling menyaksikan. Ya. Kemudian wilayah jiwa keserupaan, tadi dari wilayah malaikat turun lagi ke bawah menjadi lam alif terbalik. Lam juga tapi terbalik dia, itu simbol jin. Iblis dari golongan jin. Yang orang katakan iblis itu dari wilayah malaikat, betul, itu hanya kebalikan cahaya. Menjadi cahaya terbalik, dibahasakan pembangkangan. Nah, itulah kekuatan hawa nafsu, katanya iblis. Itu sealam dengan jiwa kita. Jadi jiwa kita bisa menyaksikan jin. Bisa melihat jin. Nah, lalu kemudian dari wilayah jin tadi masuklah ke wilayah nyata yang sekarang kita tinggali. Wilayah nyata, alat nyata, bentuk materi. Itu simbol H yang menghijab alif. Simbol H. Jadi Allah yang sebenarnya, Allah yang ngatur adalah mulai dari dirinya sendiri rahasianya, masuk ke wilayah malaikat, masuk ke wilayah jin, masuk ke wilayah alam nyata, dia adalah alif, lam, ha.
Itulah yang Oh gitu. sebenarnya. Ya, jadi yang siapa itu Iya, yang iya, diberi iya. nama Allah, dia meliputi semuanya. Tidak ada teman, tidak ada Hmm. sekutu. Tidak ada sekutu baginya. Iya. Makanya kalau disebut Allah berarti meliputi rahasianya, alam malaikatnya, alam jinnya, alam raya semestanya adalah dia sendiri. Iya, iya. Tunggal, Iya. tunggal. Karena Tunggal ya. dicari teman kira-kira di mana, karena semua adalah dirinya. Sehingga Benar, tadi itu benar. alif adalah kekuatan yang sangat besar ya. Jadi di alam itu Iya. adalah kekuatan yang besar karena ada alif tadi. Jadi manusia mengenali Tuhannya dari sini. Dari dirinya dia bertemu dengan materi-materi, di situ huruf hanya Tuhan. Masuk ke wilayah jin, dia bertemu dengan masuk ke wilayah jiwa, dia mengenal alam jin, di situ huruf lamnya Tuhan. Masuk ke wilayah ruh, dia bertemu dengan alam malaikat, di situ juga huruf lamnya Tuhan. Masuk ke wilayah rahasia, dia bertemu dengan Tuhan, disitulah dirinya Tuhan. Yang punya nama juga tadi di sini, yang punya nama itu di sini juga, yang lain itu hijab-hijab. Sebagaimana kita tadi, Iya. Pasuki yang ada di sini, yang lain hijab-hijab. Tapi hijab-hijab inilah yang membuat nama Pasuki itu menjadi jelas. Karena Iya, iya. hijab-hijab tadilah sehingga membuat Allah itu menjadi nyata. Jadi Iya. ini memang jarang ya, jarang ketemu ini Pasuki ya. Ini. Iya, betul. Baru kali ini dengar nih. Tapi bagus Saya ya. suka. Bapak menjelaskannya cukup jadi mengerti lah gitu. Jadi Ya, bisa disimbolkan Allah itu Ya. sebagai simbol-simbol ternyata diri manusia, karena memang Tuhan Ya, itu ya seluruhnya. semuanya dari dia ya. Dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Ya memang semua Betul. ciptaannya itu ada di dalam diri dia sendiri ya. Mantap. Ya, lalu ini nih Pak Ustadz. Ya. Kan sering tuh saya mendengar Ustadz menjelaskan tentang 72 bidadari ya. Itu harafiah sekali bahwa benar Waduh, nanti di terputus. surga. Wah. Waduh. Halo? Oh, maaf tadi Ya. terputus, bisa diulang? Terputus Bisa ya? diulang? Iya, iya. Ini saya ulang. Saya sering mendengar beberapa ustadz menjelaskan tentang 72 bidadari itu secara harafiah memang nyata. Nanti seseorang yang masuk dalam surga yang laki-laki akan mendapatkan 72 bidadari. Tapi tadi Bapak menjelaskan hal yang berbeda nih. Ya. Menarik sekali nih saya memahaminya, mau mengertinya. Tetapi di mana 72-nya itu? Kan titiknya tadi hanya sedikit ya. 72-nya itu di mana 72 titiknya itu? Jadi kata bidadari itu maksudnya wanita, ya. Iya, Kalau wanita. Kalau ini Pak Suki yang punya nama tadi, ini namanya laki-laki sejati, ya. Iya. Laki-laki sejati. Ketika Pak Suki masuk ke wilayah ruh, itu sudah ada wanita. Bahasanya itu ibu pertama ini. Ini ibu pertama. Masuk ke wilayah jiwa, ibu yang kedua. Masuk ke wilayah yang ketiga. Jadi kita dihijab oleh ibu dalam tiga lapis, tiga hijab yang menjadikan kita tidak bisa lagi menyaksikan ini keberadaannya nafsun wahidah, dihijab oleh tiga ibu. Tetapi untuk bisa kembali ke sana, yang ibu tadi diganti namanya menjadi istri. Oh gitu ya. Nah, jadi Pak Suki sekarang pada jasad ini itu disebut dengan istri pertama. Istri pertamanya Pak Suki itu jasad kiri. Istri keduanya ada jiwa. Istri ketiga adalah ruh. Istri keempat, karena ini adalah rahasia laki-laki sejati, istri keempat itu larinya ke sini, ke nafsu wahidah. Nah, ketika pada saat fitrah, pada kondisi kita di sini, ibu ini sangat sempurna, tidak ada cacat, itu yang disebut dengan 72 bidadari. 72 itu adalah strukturnya jasad kita. Strukturnya jasad kita ini secara keseluruhan, kiasan dari wanita-wanita yang ada di sini disebut dengan 12 atau 12 suku bangsa. Itu kiasan dari wanita. Lalu kemudian ini makna laki-laki sejati hanya ada di sini satu titik. Inilah diri kita yang sebenarnya, yang bernama Pasuki tadi ada di sini. Iya. Di wilayah bawah itu sudah bungkus-bungkus, sudah hijab-hijab. Jadi 6 titik di wilayah ini dibahasakan bahasanya tempat makhluk atau tempat bungkus ya. Kalau sebut makhluk berarti bungkusan atau wanita. Gitu. Yang 12 struktur jasad menjadi 6 ya. 6 kali 12 ini sebenarnya 72 golongan. Kalau 72 golongan atau 72 istri, 72 bidadari, itu maksudnya seluruhnya jasad kita ini sempurna tanpa cacat.
Tidak ada yang tangan terpotong karena mencuri atau mulut yang robek karena banyak berkata kotor dan sebagainya, itu bahasa-bahasa dosa. Jadi dosa itu artinya cacatnya ini diri kita. Kalau nanti kita kembali ke Tuhan, baru kemudian kita ini penuh dengan cacat, itu orang-orang yang berdosa. Iya. Kalau kita masuk kepada jasad cacat, itu namanya kita masuk ke dalam neraka, penderitaan. Kalau gitu. kita masuk ke dalam jasad yang cacat. Tetapi kalau Ya, ini betul. lengkap, 72 lengkap, itu kalau kita masuk ke wilayah jasad ini, kita masuk ke dalam surga yang ada padanya 72 bidadari, bahasanya begitu. Itu simbolis semua, bahasa-bahasa simbolis. Oh iya, jadi 72 bidara itu sebenarnya simbolis ya. Kelengkapan dari jasad deh. ini tanpa cacat. Kembali kepada fitrah, insan kamil kalau bahasa awalnya. Insan yang sempurna. Akhirnya dia kembali kepada tanpa cacat. Jadi surga dan neraka ini adalah ini. Surga dan neraka itu adalah fisikmu sendiri. Sebenarnya Nabi itu sudah kiaskan, cuma dia menyebutnya dengan kata baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kata rumahku itu adalah ini. Rumah ini adalah betul. Rumah ya. Ya, tubuh, makanya kalau rumah ini disebut dengan bait Allah, kalau bahasa teman-teman barangkali kawan-kawan sebut yang bait Allah, itu betul. Ini bait Allah, ini bait Tuhan, betul. Iya. Masuk ke dalam baitnya Allah. Dengan catatan ya kita gunakan bait Allah ini dengan jalan Allah. Kalau jalan kemaksiatan, maka ini akan menjadi tanggung jawab bagi kita, ini akan cacat. Kita akan masuk pada wilayah cacat dan kita akan menderita alias neraka. Iya. Ya, jadi jelas neraka sekali. Tempat yang lain, tapi pada diri kita. Ini kajian untuk seluruh manusia, Pak Suti, untuk seluruh manusia. Jadi memang bukan yang berKTP Islam, bukan yang berKTP Kristen, bukan yang berKTP Hindu Buddha. KTP semua itu menjadikan kita saling berselisih, saling bertengkar. Padahal sebenarnya semuanya sama. Allah mengajarkan nabi-nabi, menurunkan nabi-nabi itu untuk apa? Untuk diri kita, supaya kita mengarah kepada mengangkat itu sifat-sifat kebaikan dalam diri kita. Karena mau atau tidak mau, ketika kita dilahirkan sebagai manusia, kita akan berhadapan dengan kekuatan hawa nafsu pada jasad. Iya, benar. Sementara ini yang di atas ini, ruh ini membawa sifat kebaikan. Jadi sifat kebaikan dan sifat dari hawa nafsu pada jasad itu berperang terus. Itulah yang disimbolkan dengan perang-perang dalam Al-Quran itu. Perang-perang ini ceritanya. Peperangan bagaimana melawan hawa nafsu supaya sifat-sifat kebaikan manusia itu terangkat. Nah, lalu kemudian ketika seorang manusia meyakini bahwa sifat-sifat kebaikan dalam dirinya itu adalah pemberian, bukan miliknya sendiri. Apakah dia sebut pemberiannya dari dewa kah atau pemberiannya dari Tuhan? Ketika dia mengaku seperti itu, secara tidak langsung dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan. Muhammad itu bukan dirinya sendiri maksudnya. Tanpa dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau beliau mengakui sudah seperti itu bentuknya, berarti dia sudah selamat. Kalau selamat namanya muslim. Kalau belum selamat, tidak boleh disebut muslim kalau belum selamat. Iya, setuju. Apa yang jelasin Pak Ustadz itu menurut saya nggak berbeda apa yang saya pahami di dalam Alkitab. Mungkin berbeda penjelasannya. Memang tujuannya itu bagaimana raga kita ini diisi oleh yang namanya rahasia itu, atau ruh itu tuh jiwa yang apa tadi, yang baik gitu ya, yang terpuji itu benar. Jadi memang tujuan namanya tujuan Tuhan memberikan hukum firman itu supaya manusia memiliki sifat-sifat dari sumbernya itu sendiri yang terpuji itu. Ya, nggak salah. Sama dengan benar dengan yang ada di Alkitab. Ya, makanya saya juga ya, seperti tadi Pak Ustadz katakan bahwa ini berlaku buat semua agama, buat semua manusia. Saya sangat setuju sekali. Saya sendiri juga, walaupun saya di Kristen, saya memandang di dalam Alkitab itu sama, bahwa semua orang ya yang hidupnya di dalam mengasihi sesamanya tanpa dia ungkapkan secara mulut mengakui Yesus itu atau juru selamatnya, dia itu sama aja telah mengimani. Sebab iman yang sesungguhnya itu
perbuatan itu sendiri, perilaku. Ya. Kalau perilakunya itu mencontoh daripada Yesus yang disebut sebagai Nabi Isa di Muslim, kan dia mengajarkan hal yang baik-baik kan. Dia mengajarkan, mencontohkan perbuatan yang baik dan terpuji itu. Ya. Kalau diteladani, ya sama gitu. Hasil akhirnya dia beriman juga sebenarnya tanpa pengakuan mulut. Begitu kan Pak Ustadz ya? Iya, Bahkan sangat berbahaya Pak kalau pengakuan mulut mengaku sebagai pengikut Yesus, pengakuan mulutnya mengaku sebagai pengikutnya Muhammad, ujung-ujungnya alaknya jauh berbeda dengan apa yang dia punya. Wah, ini menimbulkan fitnah bagi Yesus, menimbulkan fitnah bagi Muhammad. Benar. Itu setuju sekali. Tadi ada pagi ya, di pagi saya melihat ada di live gitu ya, ada perdebatan antara orang Kristen dan Muslim. Si Muslimnya ini sedikit cerewet ya, tidak memberikan waktu sama orang Kristen sehingga dia rasanya kok gimana sih kamu kok nggak memberi keadilan sih bagi saya ngomong kamu nggak beri kasih kesempatan. Lalu ada teman Muslimnya naik sedikit menegur gitu, sebaiknya kamu harus memberi sifat yang adil supaya kamu mencerminkan juga apa yang kamu imani. Ya itu dia, tegurannya itu benar, tetapi orang yang ini tidak menyadari memang dia dalam rangka apologet, tetapi caranya yang salah, nggak beri kesempatan orang untuk menjelaskan. Setiap mau menjelaskan dipotong, seperti itu, tidak mau mendengar gitu. Kan ini tidak terpuji sifatnya kan, sikap-sikap ini tidak terpuji. Ya seperti Pak Ustadz bilang tadi nggak ada gunanya. Nama sebagai pengikut Yesus, pasang nama sebagai pengikut Muhammad, ini yang berbahaya. Ujung-ujungnya kalau dilihat sebagai Bapak jelaskan tadi, kita dijelaskan, Yesus itu menunjukkan dengan bentuk perbuatan, betul. Demikian pula itu Muhammad itu menunjukkan dengan akhlak, ya. Bagaimana akhlaknya terhadap tetangganya yang notabene tidak sepaham dengan dia, apa yang dia lakukan. Ya, tetapi faktanya sekarang hanya sibuk membawa simbol, tapi pada ujungnya tanpa mereka sadari sebenarnya sudah menimbulkan fitnah, membawa fitnah bagi ajaran maupun ajarannya Muhammad. Jadi betul sekali tadi yang Bapak bilang, tanpa diucapkan dengan mulut, ya, tanpa diakui bahwa saya ini adalah pengikut Yesus, saya ini pengikutnya Muhammad, ya, tidak perlu katakan, coba tunjukkan seperti apa. Jadi kalau kita belum mampu menunjukkan seperti itu, jangan merasa atau menganggap bahwa saya ini sudah sampai kepada derajat pengikut Muhammad, wah ya masih jauh. Derajat pengikut Yesus, wah ya masih jauh. Seperti itu kalau orang pengikut Yesus. Yang pengikut Yesus, pengikut Muhammad pasti lahir secara alami, tidak dibuat-buat, tidak perlu ditegur. Tidak ditegur dia. Bapak jangan berkata begitu, kita ini pengikut Yesus harus berkasih sayang. Wah, kalau kita tegur dia sebenarnya dia bukan pengikut Yesus, masih berada di bawahnya. Dia mesti berupaya lagi untuk bisa mengalahkan dirinya dan memasukkan ruh itu ke dalam dirinya. Iya, setuju sekali Pak Ustadz. Ya, lalu juga tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang Muhammad menikahi anak yang 6 tahun, berumur 6 tahun, tapi dengan cara yang berbeda. Itu menarik simbol, juga tuh. Iya, makanya Pak Ustadz menjelaskan bahwa Muhammad menikah ini usia anak umur 6 tahun sebagai simbol, lalu dijelaskan untuk memberi penggambaran tentang hal-hal kerohanian gitu ya, hal ke manusia batinnya. Ya benar, itu setuju juga. Iya juga tadi yang 4 istri itu ya. Dan juga tentang 4 istri. Yang 4 istri itu artinya jasad istri pertama, lalu jiwa, ada roh gitu. Ya menarik, bagus sekali sih Pak Ustadz nih boleh menjelaskan. Tapi apakah pengajaran Pak Ustadz ini yang sekarang dipahami ini sudah banyak yang mengerti umat muslimnya, atau juga sudah banyak ustadz-ustadz yang lain begini atau bagaimana? Sepertinya belum Pak, belum kayaknya. Yang pertama ya karena dari secara segi kepribadian, mohon maaf secara saya sebenarnya bukan ustaz ya. Pekerjaan sehari-hari saya itu driver ojol. Jadi kalau ada orang siapa yang kasih nama dia ustaz itu sembarang dia terjemahkan Al-Quran, malah bilang mama inilah namanya petunjuk hidayah ya. Kita hanya kemampuan kita hanya menyampaikan, persoalan diterima atau tidak itu haknya masing-masing.
Ya, kita tidak bisa Iya. memaksakan orang untuk memahami yang seperti ini. Dari sisi Ya. ini saja, Pak, dari sisi tentang pendefinisian agama. Sebetulnya dalam Al-Quran sudah jelas bahwa yang dikatakan dengan agama itu adalah berbicara tentang fitrah penciptanya manusia. Kalau orang belajar agama berarti dia bicara tentang kejadian dirinya, bukan Iya, membahas agamanya setuju. orang, bukan, dia akan memeriksa dirinya sendiri. Ya, Iya, iya, itulah iya, fitrah iya. manusia. Jadi seluruh Iya. manusia menurut kajian saya ini kajian MIMHA, menurut kajian MIMHA seluruh manusia itu sama agamanya. Bukan gitu. dibilang membenarkan semua agama, bukan begitu, bukan membenarkan semua agama. Semua manusia sama agamanya. Iya. Apa itu agama? Penciptanya manusia. Itu yang saya bawa ke penciptanya tadi. Agama itu fitrah penciptanya manusia, ya. Kejadiannya manusia ini. Kita ada di sini sekarang. Dia akan cerita tentang ini. Melekat pada Iya, diri iya. kita itu dua agama. Agama yang Iya. pertama dari Allah mengikuti jalurnya ini, alif lam lam ha, ikuti jalur ini dari Allah ini. Agama yang kedua dari nenek moyang, dari ibu dan nenek kita, dari lalu ibu dan bapak kita, wujudnya adalah jasad. Jadi agama dari nenek moyang dan agama dari Allah, Islam itu menyatu pada diri kita. Agama Islam Setuju. berusaha mengangkat sifat-sifat kebaikan, agama nenek moyang berusaha mengangkat sifat-sifat keburukan. Oh iya, iya. Jadi Betul, ini yang selalu betul. berperang antara Islam dengan yang kafir tadi. Kalau bahasa selain Islam adalah kafir, betul. Tetapi kata kafir itu maksudnya jasad kita ini. Ini yang kafir. Iya. Apa ya? Jadi seluruh manusia itu di sini standarnya kafir dulu. Nanti sudah ikut ini, sudah ikut Yesus, sudah ikut Musa, sudah ikut Isa, sudah ikut Muhammad, baru Islam. Artinya Iya. sudah diri kita itu sudah dikuasai oleh sifat-sifat dari mereka ini. Iya, setuju, Itu baru setuju Islam. sekali. Tapi kalau masih dikuasai oleh hawa nafsu, wah itu masih kafir. Ah, Untuk benar. seluruh manusia, Setuju, bukan gitu. hanya ada yang mempertanyakan, ada yang mempertanyakan, Pak. Jadi sebenarnya menurut Bapak itu yang kafir siapa? Saya bilang yang kafir itu diri saya ini kafir. Iya. Karena menutupi kebenaran di dalam. Di dalam itu Iya. ada kebenaran. Ya, jadi istilah kafir Ditutupi yang oleh ini. Sehingga Iya. sifat-sifat perbuatannya ruh tadi, sifat-sifat perbuatan baiknya ruh, iya, diakui oleh perbuatan jasadku ini. Saya mengaku berbuat baik, itu namanya kafir. Iya, Mengaku iya. berbuat baik adalah kafir. Kenapa? Yang berbuat baik itu bukan kita. Yang berbuat baik itu sesuatu dalam diri kita. Itu adalah ruh itu tadi. Gitu, gitu. Jadi disebut Iya, iya, kafir karena kita tutupi kebenaran, kita nampakkan yang kebatilan. Jadi ini yang batil, yang di dalam itu yang benar. Iya, 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 iya. Betul ke seluruh manusia, bukan hanya ini enak sekali kita ini punya KTP Islam baru katakan yang lain itu kafir, atau punya KTP Kristen lalu dia katakan yang lain itu antikristus. Wah, enak sekali kita hakimi orang, padahal ini berlaku untuk diri kita. Setuju sekali nih Bapak dengan Bapak nih. Ya, jadi Intinya kalau itu, saya Pak. dengar sih penjelasan Bapak nih ya bagus ya. Jadi segala sesuatu Ya. yang dipandang beritanya buruk ternyata bisa disimbolkan atau dikiaskan untuk memahami hal yang baik gitu ya. Ya.